Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Angga Filisa Putra yang akan memandu Anda selama sesi wawancara kerja pada siang hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aiswarya. Saat ini saya berkuliah di Universitas Mercubuana Jakarta, jurusan Psikologi semester 5. Kesibukannya sekarang lagi kuliah sambil nyambi kerja sih. Sebelumnya pernah memiliki pengalaman di organisasi nggak ya? Organisasi nggak pernah sih ya, paling pernahnya kayak kepanitiaan gitu. Baik, Mbak Aisyah. Boleh nggak ceritakan pengalaman saat bekerja di mana Anda harus menganalisis data atau informasi yang kompleks? Oke, mungkin aku bakal ceritain pengalaman aku kerja yang ketemu sama anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi pengalaman pertamanya itu ngajar kayak homeschooling gitu, anak berkebutuhan khusus. Dan aku kira setelah pengalaman pertama itu kayak udah tahu gitu, udah familiar sama anak berkebutuhan khusus. Nah, tapi di pengalaman berikutnya itu ternyata aku ada pengalaman di mana aku harus belajar informasi baru tentang anak berkebutuhan khusus ini tadi, yaitu kayak mempelajari metode namanya ABA. Jadi metode yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus gitulah. Nah, terus di situ kan aku belum familiar banget, tapi notabene aku udah diterima di situ. Jadi kayak mau gak mau aku harus menguasai metode itu dalam waktu singkat itu sih. Apa tujuan Anda untuk mempelajari API atau apa tadi ya Mbak namanya? Ya, Ya, tujuannya karena metode itu yang digunakan untuk di tempat kerja saya saat itu gitu. Jadi kayak keseluruhan cara kerjanya itu berpatok pakai metode itu gitu. Jadi mau gak mau harus menguasai metode itu gitu. boleh ceritain nggak Mbak metode API itu seperti apa? Jadi itu kayak metode penanganan buat anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak autisme atau yang mengalami keterbelakangan perkembangan gitu ya. Jadi cara untuk kayak memunculkan perilaku baik sama menghilangkan perilaku buruk itu. Kayak sebenarnya metodenya kayak sekolah biasa gitu, kayak sekolah play group pada umumnya gitu. Cuman diterapkan metode-metode kayak reinforcement positif kayak gitu-gitu. Terus apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari hal tersebut? Apakah Anda sepenuhnya menguasai atau bagaimana? Hmm, jadi itu cara aku mempelajarinya itu kan dikasih modul gitu kan sama atasan aku, kayak disuruh pelajarin gitu. Nah, terus uh, apa tadi yang didapat ya? Yang didapat Iya. adalah aku bisa ngikutin cara kerja di situ gitu. Jadi kayak udah mulai jadi seminggu pertama itu kan aku belum bisa kan, belum ngerti metode itu. Terus aku disuruh kayak sambil belajar sambil observasi juga cara terapis-terapis di situ kerja gimana gitu. Nah, terus setelah seminggu belajar itu, seminggu berikutnya udah mulai bisa kerja ngikutin yang lainnya. Oke, terus tentu kan tadi setelah mempelajari Anda memahami dan melakukan menerapkannya. Oke, eh, hasil apa yang Anda tarik dan apa yang Anda sudah pelajari dan dampaknya bagaimana? Dampaknya jadi lebih bisa memahami cara berpikir, cara sudut pandangnya anak berkebutuhan khusus ini tadi.
Jadi sebelumnya kan aku juga udah ada pengalaman sama anak berkebutuhan khusus, cuman kayak ya udah aku cuma mikir kayak mungkin kita cuma harus sabar kayak gitu doang. Nah tapi ternyata tuh setelah mempelajari metode ini tuh banyak tahu hal baru gitu. Jadi kayak kita nggak harus ngerasa kasihan atau kayak nurutin semua yang mereka tantrumin gitu. Jadi kalau misalnya waktu dia belajar dan dia minta main tuh nggak harus diturutin kayak gitulah banyak kayak gitu sih kak. Oke. Lalu pernah nggak Mbak Aisyah ini mengalami situasi seperti keharusan memahami instruksi atau prosedur baru yang kompleks, tapi memiliki berbatas waktu? Selain Berbatas. mungkin metode BEI tadi, adakah pengalaman lain? Kalau berbatas waktu sih, kalau yang EBA tadi kan nggak berbatas waktu ya, karena kan Ya, uh, mengikuti perkembangan anaknya juga. Jadi kalau perkembangan anaknya lambat ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi kalau yang berbatas waktu itu mungkin pas nulis laporannya kali ya, karena jadi setiap hari itu kita selain sesi sama anak itu, kita juga observasi juga. Setelah observasi, terus nanti bikin laporan juga harus dikerjain di hari itu. Jadi pas seminggu pertama itu lumayan kayak kagok gitu sih karena semuanya harus dikerjain dalam satu hari. Jadi kayak sulit gitu memahami instruksi pertama-tamanya gitu kayak untuk menyelesaikan semuanya dalam satu hari gitu. apakah menyusun laporan dalam satu hari dan lain-lain tadi menjadi tantangan utama Anda? Iya awalnya gitu, awalnya kayak cukup berat gitu sih, tapi lama-lama terbiasa juga jadi kayak udah biasa gitu. Strategi apa yang Anda gunakan untuk memastikan pemahaman yang akurat dan menyelesaikan tugas secara tepat waktu? Strateginya mungkin kan tadi aku bilang aku ceritain kalau aku tuh dikasih modul buat belajar itu tadi karena terus selain dari situ aku kan nggak bisa tahu apakah aku udah benar-benar paham apa enggak hanya dengan membaca itu tadi. Nah jadi aku juga sempat kayak nanya atau kayak diskusi gitu sama sesama terapis di situ kayak kayak tantangan apa yang pernah mereka hadapin terus kayak gimana cara ngadepinnya yang kayak hal-hal itu tuh nggak ada di modul kayak gitu. Lalu bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda telah menguasai hal tersebut? Gimana? Bagaimana Anda membuktikan bahwa Mbak Aisyah tadi telah menguasai materi tersebut? Oh, pas udah langsung terjun kerja itu sih terus kayak seminggu pertama aku kira udah paham kan hanya dengan membaca dan nanya-nanya itu ternyata setelah terjun ketemu langsung sama anaknya tuh ternyata nggak segampang itu. Terus seminggu pertama juga itu di akhir minggu itu ada evaluasi juga dari atasan aku kayak aku harus apa gitu. Ternyata ada yang belum aku pahaminnya tuh di bagian mana gitu. Nah itu tuh uh, minggu-minggu berikutnya evaluasinya udah berkurang gitu. Jadi mungkin aku lihat ke pemahaman aku tuh melalui dari evaluasi itu sih gitu. Jadi aku tahu apa yang harus diperbaikin, apa yang harus dikembangkan gitu. Oke, tentu dalam pengalaman-pengalaman yang Anda sebutkan tadi, ada situasi di mana eh, Anda harus menyelesaikan tugas yang membutuhkan kelitian di tengah-tengah gangguan atau keramaian. Boleh ceritakan nggak? Ketelitian itu tadi mungkin yang tadi itu ya kayak jadi kan itu sesinya tuh kayak sekolah kayak TK gitu kan. Jadi Ya, ada sesi belajar juga, ada sesi main juga gitu. Ada sesi makan bersama juga. Nah, sambil kayak ngejagain anaknya ini apalagi anaknya kan autis dan berkebutuhan khusus ini tadi ada yang hiperaktif banget gitu kan. Jadi kita sambil ngehandle ngejagain anak ini kayak untuk nggak luka atau kayak untuk nggak berantem sama temennya. Tapi di satu waktu yang sama itu kita juga harus sambil nyatet uh, apa setiap perilaku dia gitu. Jadi kayak apa ya kalau nggak teliti mungkin jadinya dalam satu hari itu laporannya
yang kita observasi itu jadi nggak lengkap gitu sih. Jadi harus teliti dalam observasi juga, tapi sambil teliti juga ngawasin anaknya juga gitu. Apakah penelitian ini menjadi tantangan utama Anda dalam bekerja tadi, atau ada hal lain yang lebih menantang bagi Anda? Nggak ada sih ya, mungkin itu aja sih. Itu juga kayak minggu-minggu pertama gitu. Terus minggu-minggu berikutnya anaknya juga udah mulai kenal aku dan kayak udah mulai bisa lebih bekerja sama gitu. Jadi udah nggak terlalu susah gitu. Oke, pertanyaan seperti tadi, strategi apa yang Anda gunakan untuk mempertahankan konsentrasi? Strategi. Mungkin kayak apa ya? Mungkin aku ingat-ingat gitu sih, kayak nggak langsung aku catat gitu hasil observasinya. Terus nanti kalau anaknya lagi diem atau kayak lagi ngerjain tugas atau pokoknya lagi nggak sangat-sangat hiperaktif, baru aku sambil nyambi sambil nyatet gitu. Jadi kayak nggak ada yang terlewat gitu sih, mungkin strateginya gitu kali. Oke, berarti di sini Anda berhasil menyelesaikan tugas tersebut tanpa kesalahan ya? Kalau tanpa kesalahan sih enggak ya, mungkin kayak 2 minggu pertama tuh masih banyak kesalahan, masih sering dieval, tapi berikut-berikutnya udah lumayan bisa menyesuaikan diri gitu. Oke. Mungkin tadi juga Anda mengerjakan observasi dan tugas laporan secara bersamaan atau berdekatan ya? Jadi laporannya itu kayak gini kan, kita kan hari itu sesi sama anak itu sambil observasi anak itu ngapain aja gitu kan, sambil dicatat kayak gitu. Nah nanti selesai dari sesi kelas sama anak itu pulang, laporannya itu berupa dari hasil observasi kita tadi dilaporin ke terapis berikutnya gitu. Jadi misalnya hari ini anak ini dipegang sama aku, besoknya sama orang lain. Jadi orang lain itu harus dengerin laporan dari aku kayak gitu. Jadi nggak bersamaan tapi dalam waktu 1 hari itu sih gitu. Oke. Tapi selain ini, adakah pengalaman di mana Anda harus menyelesaikan beberapa tugas dengan deadline berdekatan? Kalau di pengalaman kerja lain atau gimana? Pengalaman kuliah maupun pengalaman bekerja boleh. Pengalaman bekerja mungkin yang itu tadi ya. Kalau pengalaman kuliah banyak ya, pasti kayak tugas yang kayak deadline-nya mepet tapi harus ada kesibukan lain kayak gitu sih, pasti ada sih. Cara apa yang Anda gunakan dalam membagi waktu? Kalau cara khusus sih sebenarnya nggak ada ya, cuman kuncinya jangan nunda aja, soalnya kalau udah nunda tuh pasti jadi kayak semuanya jadi mepet banget dan jadi malah keteteran gitu sih. Kalau cara khususnya mungkin nggak ada ya, dari aku sih nggak ada. Lalu bagaimana Anda mengatur prioritas tugas-tugas tersebut? Mungkin ngaturnya dikerjain dari yang paling mepet dulu kali deadline-nya ya, terus baru nanti ngerjain tugas mana yang paling susah dan butuh waktu lebih lama kayak gitu. Baru nanti tugas yang lebih mudah dikerjain agak nantian kayak gitu sih. Apakah semua tugas dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu? Kalau dengan baik yang udah dikerjain sih dengan baik ya, cuman beberapa kali tuh ada kayak tugas yang kayak misalnya kayak apa ya, misalnya kayak ada di e-learning gitu, terus kayak kan itu nggak ada remindernya gitu kan, jadi kayak kalau misalnya udah ada tugas terus kayak nggak ada yang ngingetin kayak gitu, kadang suka
belum dikerjain gitu karena nggak masuk di list apa yang harus dikerjain gitu. Jadi suka nggak dikerjain gitu. Tapi kalau misalnya apa yang udah dikerjain sih sejauh ini dikerjakan dengan baik. Cuman kalau yang nggak dikerjain itu karena emang nggak ngeh kalau ada tugas itu gitu. Jika Anda mengalami hal seperti itu, apakah Anda akan tetap mengerjakan tugas tersebut dan meminta keringanan atau Anda akan membiarkan saja? Itu mungkin tergantung apa ya, tergantung kebijakan setiap dosen kali ya, karena ada yang bisa, ada yang juga yang enggak gitu. Karena ada yang masih bisa ngumpulin tapi di warningnya tulisannya udah lewat gitu kan, tapi itu tetap Iya. dapat nilai. Tapi ada juga yang kayak mau ngerjain juga udah nggak ngaruh gitu, udah nggak ngerjain sih biasanya. Kayak ya udah. Tentu ya kita dalam hidup ini mengalami berbagai masalah. Boleh nggak ceritakan masalah kompleks terkait pengalaman Anda beberapa bulan terakhir? Pengalaman kompleks mungkin apa ya, mungkin semester 5 ini sih ya, karena kan banyak praktikum juga, terus kayak banyak ketemu orang praktikumnya, dan aku kan orangnya introvert juga, jadi kayak setiap habis ketemu orang tuh sebenarnya kayak butuh waktu juga untuk kayak ngecharge energi lagi kayak gitu. Jadi kayak eh, apa ya, banyak banyak harus ngatur waktu di mana aku tetap harus bisa me time juga tapi tetap harus jalan juga semua praktikumnya gitu, karena praktikum ini kan banyak yang kayak berdekatan juga waktunya dan semuanya harus ketemu sama orang gitu. Jadi kayak aku harus ngatur juga mood aku supaya pas lagi praktikum itu moodnya juga tetap bagus kayak gitu. Di kala-kala tersebut, apa harapan Anda untuk menemukan sebuah solusi? Maksud saya, solusi apa yang Anda harapkan saat itu? Terus yang diharapkan sih eh, nggak ada ya, mungkin emang harus dijalanin aja sih kayak gitu. Nggak pernah mikir kayak ya udah jangan banyak-banyak tugasnya, menurut aku nggak bisa, karena emang mau nggak mau semester ini semesternya harus banyak-banyak praktikum dan kayak emang udah waktunya aja gitu. Jadi nggak ada sih solusinya, mungkin paling uh, kalau yang solusi yang tentang tadi aku banyak tugas yang kelewat karena nggak ada yang ngingetin itu sih, mungkin kayak uh, butuh kayak e-learning itu ada fitur yang reminder yang kayak bisa ada alarmnya gitu, yang kalau misalnya udah mendekati deadline tuh aku bisa tahu gitu, jadi kayak nggak ada tugas yang terlewat gitu aja sih mungkin. Oke. Boleh nggak ceritain proses langkah-langkah pemecahan masalah yang Anda ambil dalam masalah ini? Masalah yang mana tuh? Masalah yang tadi terkait praktikum yang banyak Oh, dan menjaga uh, emosi. ya mungkin mungkin itu tadi ya, kayak karena tahu bahwa ini tuh nggak ada solusi lain selain dikerjain gitu, jadi kayak mikirnya itu dijadiin motivasi juga, kayak mau nggak mau ini tuh harus selesai, harus dikerjain di semester ini, kayak nggak ada pilihan lain gitu. Jadi kayak uh, strateginya itu selalu ingat tujuan di awal, terus kayak selalu ingat bahwa nggak ada yang bisa ngerjain tugas-tugas ini kecuali aku sendiri gitu. Dengan apa, dengan motivasi dan mengingat lagi tujuan itu tuh, jadi kayak lebih apa ya, lebih semangat juga ngerjainnya. Dan kalau untuk ngatur emosi tadi ya itu tadi sih, kayak kalau lagi ada waktu senggang itu diusahain untuk me time gitu. Terus kayak beberapa kali ada teman yang ngajak main itu kayak aku tadinya nggak enakan untuk nolak itu, mungkin di semester ini tuh aku lebih banyak nolak ajakan teman karena
kebutuhan aku untuk me time itu jadi lebih banyak karena aku udah ketemu banyak orang lewat banyaknya praktik community tadi gitu sih. Pelajaran apa yang Anda petik dalam masalah ini? Pelajarannya mungkin hmm, mungkin lebih banyak apa ya? Lebih banyak nulis to-do list gitu kali ya. Soalnya aku tuh orangnya kayak tipikal yang kayak langsung dikerjain gitu, nggak nunggu-nunggu lama gitu kan. Nah, tapi ternyata tuh banyak yang kelewat kalau misalnya nggak kita list kayak gitu. Jadi kayak mulai belajar untuk kayak ngelis apa aja yang belum dikerjain, apa yang udah gitu, biar nggak ada yang terlewat lagi gitu sih. Oke, ada nggak eh, komitmen jangka panjang Anda dalam mengembangkan keterampilan untuk menuju ke pekerjaan? Um, Mungkin karena kerjanya juga aku berharapnya sih kerjanya masih di ranah di ranah jurusan aku yang mungkin komitmennya adalah dengan belajar yang benar sih di kuliah ya, karena sebagian besar yang dipelajarin di kampus itu pastinya kepake buat pekerjaan, apalagi kalau pekerjaannya itu relate sama jurusannya gitu sih. Atau kalau misalnya kayak hmm, ada hal-hal yang nggak dipelajarin di kuliah tapi penting untuk di kerjaan, itu mungkin kayak keterampilan-keterampilan untuk uh, manage emosi gitu sih, karena tuh kadang harus menghadapi teman-teman kerja yang berbeda pandangan sama kita dan sebagainya, terus kayak ngadepin atasan yang sebagainya kayak gitu, dan itu nggak bisa kayak kita jelasin semuanya kayak pokoknya kita ngerasa kita nggak salah tapi nggak bisa semuanya kita lurusin gitu, jadi kayak harus apa ya, harus belajar manage emosi juga sama orang lain kayak gitu gitu sih. Dalam hal itu, prinsip atau aturan apa yang Anda pegang untuk menjaga komitmen tersebut? Hmm, prinsip ya mungkin apa ya, mungkin menurut aku itu tuh kayak hal yang pasti gitu, kayak pun kerjanya apapun kerjanya itu pasti pasti berhubungan sama orang lain, dan kayak mau nggak mau tuh harus belajar manage emosi dan manage waktu juga gitu sih. Jadi kayak apapun kerjanya tuh mau kemanapun pindah, kayak misalnya aku ngerasa nggak cocok sama orang di kerjaan aku sekarang, terus kayak udahlah pindah aja gitu, itu nggak bisa kayak gitu kayak prinsipnya, karena kayak dimanapun kita kerja itu pasti ketemu orang lain dan bakal ngadepin orang yang beragam gitu, jadi kayak mungkin yang dirubah itu uh, karena kalau orang lain kan nggak bisa kita rubah gitu sih mungkin prinsipnya. Oke, mengapa Anda memilih untuk tetap bertahan dan bagaimana Anda melakukannya? um, Bagaimana kenapa mungkin menurut aku lebih mudah untuk kayak bertahan di situ sih, kayak bertahan di situ dan meningkatkan keterampilan di tempat yang sama daripada harus pindah tempat lagi terus kayak adaptasi lagi dengan cara kerja yang baru lagi. Oke, apa yang Anda pertimbangkan selain hal itu? Nggak ada sih. Baik, boleh nggak ceritakan pengalamanmu di mana kamu sedang dihadapkan situasi yang berpotensi untuk menguntungkan diri sendiri tetapi melanggar etika dalam bekerja? Sebenarnya mungkin bukan melanggar yang kayak melanggar banget gitu ya. Jadi aku ada di tim penelitian gitu, dan itu tuh dibagi dua orang. Nah terus di situ tuh aku sama temanku ini harus setiap bimbingan tuh harus bareng, tapi
misal aku tuh udah nyampe bab 3, ya udah waktunya bimbingan gitu, tapi temanku ini belum belum ngerjain sama sekali. Dan terus kayak aku curi-curi waktu untuk kayak bimbingan duluan gitu kan di temanku gitu. Apa dilema yang kamu hadapi pada saat itu? Ya itu dilemanya kayak mau nungguin temanku atau kayak duluan gitu, karena aku udah selesai juga kan, jadi kayak kalau nungguin dia kayak jadinya kayak terlalu lama gitu. Oke, eh, kalau boleh tahu prinsip apa yang Anda pegang dan tindakan apa yang Anda ambil? Dalam situasi itu Iya, mungkin kalau misalnya teman aku kesulitan terus kayak minta bantuan ke aku, ya bakal aku bantuin gitu, tapi kayak di situ kan dia nggak minta bantuan, cuman dia emang progresnya lama aja kan, jadi kayak menurut aku ya selama aku bisa bimbingan duluan, aku bimbingan duluan nggak apa-apa deh kayaknya gitu sih. oke. Pelajaran apa yang kamu ambil dari hal tersebut? Em, Pelajaran eh, apa ya, mungkin nggak apa-apa sih duluan gitu, kayak gak nungguin teman, asal kalau temennya minta bantuan ditolongin aja gitu kali. Oke, tentu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya Anda pernah bekerja sama dalam tim ya? Ya. Oke, boleh ceritain nggak pengalaman bekerja dengan rekan tim untuk mencapai target atau sesuatu yang pernah Anda lakukan? Mungkin balik lagi ke pengalaman dia, kayak kalau aku sama partner kerja aku tuh harus bekerja sama membentuk suatu laporan akhir gitu. Jadi setiap hari memang harus ada kerjasama gitu sama partnerku. Apa kontribusimu dalam tim tersebut? Kontribusi aku ikut membentuk laporan bareng sama partnerku ini. Terus kayak kalau misalnya ada koreksi yang kayak partnerku miss gitu ya, kayak terlewatkan gitu, aku bisa bantu lengkapin kayak gitu sih. Apakah itu menjadi bentuk dukunganmu terhadap rekan tim? Iya, Dan apakah rekan timmu juga membantumu seperti itu? iya betul. Kalau misalnya aku ada yang melewatkan beberapa hal juga, rekan tim aku juga yang ikut bantu koreksi gitu. Oke, menurutmu apa faktor yang paling mendukung keberhasilan dalam sebuah tim? Menurut aku komunikasi ya pastinya, karena kalau komunikasinya udah jelek gitu pasti jadi nggak tersampaikan tujuannya, nggak tersampaikan maksudnya, dan akhirnya jadi nggak terselesaikan gitu targetnya. Baik, komunikasi ya yang menjadi tantangan dalam sebuah tim. Boleh nggak ceritain pengalamanmu saat harus menyampaikan pendapat atau koreksi yang berbeda dalam diskusi dalam tim? Ya itu pasti sering ya, mau di tim kuliah atau tim kerja, itu pasti banyak terjadi kayak perbedaan pendapat saat aku menyampaikan pendapat, terus ada yang gak setuju. Itu sebenarnya itu wajar aja, karena aku kayak akunya jadinya ngedengerin pendapat dia juga, terus kayak dapat perspektif baru juga gitu. Jadi bisa ambil jalan tengahnya dari situ. Oke, menurutmu tantangan utama dalam komunikasi dalam sebuah tim ini apa? Mungkin lebih susah daripada kayak beda pendapat itu, lebih susah kalau sama yang nggak komunikasi sama sekali gitu. Jadi kayak kayak dikit-dikit ngilang gitu anaknya, nggak bisa dihubungin kayak gitu. Terus
kalau diajak komunikasi ditanya solusinya terus nggak responsif kayak gitu, yang begitu lebih susah sih menghadapi orang seperti itu. Oke, eh, bagaimana kamu menyusun pesan dan penyampaian secara cara yang baik dan dapat diterima? Menyusun gimana? Eh, Baik, saya ulangin. Ya. Bagaimana kamu menyusun sebuah pendapat tadi agar dapat diterima dengan baik oleh orang lain? Biasanya kayak aku tetap dengerin dulu. Aku tetap dengerin dulu kan pendapat dia, terus kayak paling kayak kalau misalnya aku tetap ngerasa pendapat aku tuh benar dan kayak berdasarkan fakta juga gitu, mungkin pasti kayak aku bilang kayak iya benar sih pendapat kamu menurut aku gitu gitu gitu, tapi kayak kalau menurut aku gitu, jadi aku validasi dulu pendapat dia baru kayak aku menyampaikan pendapat aku gitu sih. Oke, menurutmu apa hasil diskusi dari kamu dan rekan timmu? Dan apakah ada dampak dari pendapat yang kamu sampaikan? Hmm. Iya, sebagian besar ada, dan sebagian besar ada juga dari pendapat orang lain juga. Jadi kayak kalau dua-dua apa kayak saling menyampaikan pendapat itu bisa dicari jalan tengahnya eh, yang itu tuh mendengarkan pendapat aku juga, pendapat dia juga gitu. Jadi semuanya itu berpengaruh gitu sih terhadap hasil akhirnya. Oke, boleh nggak ceritain situasi di mana kamu harus mengambil sebuah keputusan dengan cepat dan mandiri? Hmm, Mungkin bisa dalam mungkin kuliah maupun bekerja. mungkin pas kerja kali ya, karena kan aku kerjanya itu ngehandle anak gitu karena anaknya orang lain. Terus mungkin keputusan yang harus diambil secara mandiri itu kalau harus laporan ke orang tua, terus biasanya kan laporannya itu berdua sama rekan kerja aku ini tadi. Tapi kalau misalnya hari itu rekan kerja aku nggak datang, jadi kayak aku yang harus menyampaikan isi laporan ke orang tuanya itu mandiri gitu. Oke, apakah kamu selalu merasa yakin terhadap keputusan yang kamu ambil? eh Mungkin kalau awal-awal gitu nggak terlalu yakin kali ya, aku kayak butuh pendapat dari orang lain gitu, kayak koreksi dari orang lain kayak gitu. Tapi mungkin ada beberapa juga keputusan yang aku yakin sama keputusan aku sendiri. Eh, Bagaimana cara kamu menyampaikan keputusan tersebut kepada orang lain? Mungkin dengan menjelaskan aja sih fakta di lapangannya gimana, terus kayak nanti kalau udah saya menyampaikan, aku tanya pendapat orang yang aku ajak bicara kayak menurut bapak ibu gimana kayak gitu. Oke, apa hasil dari keputusan yang kamu ambil? Apakah selalu Sejauh sesuai ini dengan harapan atau bagaimana? pas awal-awal mungkin kalau harus kayak pertama kali banget gitu mungkin banyak salahnya gitu ya, terus um, kayak masih butuh banyak dievaluasi gitu, tapi setelah berbagai evaluasi, setelah itu aku membuat keputusan mandiri lagi, itu udah sesuai dengan SOP kerjanya dan udah lebih baik lagi gitu. Oke, tugas-tugas ini tentunya menjadi tanggung jawabmu ya. Iya. Pernah nggak kamu ngelemparin tanggung jawabmu ke teman lain karena sesuatu hal? Um, Mungkin
Nah, tapi kalau yang kayak tugas emang kerja sama tim gitu ya, kalau tugas mandiri individu gitu belum. Berikutnya, langkah apa yang biasa kamu ambil ketika memperbaiki kesalahan atau mencegah agar tidak terulang kembali? Biasanya aku bisa tahu kesalahan aku itu kalau udah ditegur sama orang gitu ya, atau kayak habis eval gitu baru tahu kayak, oh ternyata aku salah di situ gitu. Nah biasanya di situ kan pasti dijelasin kan salahnya di mana dan harus ngapain, itu diinget-inget aja dari situ. Sama juga bisa juga deh kayak aku nanya ke orang gitu kayak, kalau menghadapi masalah serupa itu bagaimana cara menghadapinya, solusinya kayak gitu. Jadi dari situ aku bisa belajar dari solusi yang udah diterapkan orang. Aku belajar untuk menerapkan ke diri aku sendiri gitu. Oke, menurutmu apa hasil dari upaya tadi dalam ke depan? Hasilnya bisa minimal ke depannya jadi lebih baik. Jadi lagi berbuat seperti itu. Gimana? Boleh diulang? Hasilnya jadi meminimalisir hasilnya jadi meminimalisir salah. Jadi ke depannya itu salahnya udah nggak mengulang kesalahan yang sama. Oke. Pernah nggak kamu mengalami situasi di mana kamu harus menyelesaikan tugas dengan deadline yang berdekatan gitu? Iya pasti sering ya, apalagi di kuliah itu kayak banyak tugas yang deadline-nya berdekatan. Terus di kerjaan juga buat laporan observasi itu harus setiap hari gitu. Jadi kayak deadline-nya di hari itu juga sering sih. Oke, bagaimana caramu mengatur waktu dan prioritas dalam tugas kuliah maupun kerja? Biasanya aku pisahin dulu mana tugas yang lebih susah sama butuh waktu lama mengerjakannya itu dikerjakan duluan gitu. Nah tugas yang lebih ringan itu bisa dikerjakannya terakhir atau nyambi sambil santai gitu. Apakah itu menjadi sebuah caramu dalam bekerja dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas, atau kualitas justru malah berpengaruh? Enggak, udah cukup baik sih cara itu, cukup bekerja dengan baik. Baik. Menurutmu apakah sebuah kecepatan dalam bekerja dapat mempengaruhi akurasi hasil? Iya betul, karena kalau cepat itu kan perlu ya, karena banyak deadline yang harus diselesaikan dengan cepat gitu. Tapi kalau cepat tapi tanpa ketelitian itu jadinya malah tambah berantakan gitu sih menurutku. Oke. Menurutmu bagaimana caramu untuk menyeimbangkan keduanya? Dapat dikerjakan secara cepat, namun juga kualitasnya baik. Mungkin balik lagi dengan saya membagi tugas itu tadi ya, kayak mana tugas yang bisa dikerjakan dengan cepat dan mana yang tidak gitu, karena ada beberapa tugas yang memang harus dikerjakan dalam waktu lama karena lebih susah gitu, tapi yang lebih cepat itu bisa dikerjakan dengan lebih cepat supaya waktunya bisa diefisiensikan ke tugas yang lebih susah dan tadi. Oke. Boleh nggak jelasin bagaimana kamu menjaga konsisten ataupun kualitas kerja yang sama dalam tugas rutin baik kuliah maupun kerja? Biasanya di kuliah gitu sih, kalau kayak lagi banyak tugas yang deadline-nya berdekatan semua, itu kesulitan untuk mengatur waktunya gitu.
Bagaimana caramu untuk menjaga motivasi dan kualitas untuk menyelesaikan tugas tersebut? Eh, Kalau menjaga motivasi itu biasanya saya menjanjikan diri saya untuk kayak boleh ngapain gitu setelah ngelakuin tugas apa gitu. Nah nanti jadi kayak saya kerjakan dulu tugas yang paling susah, yang butuh waktu lama, baru nanti ngerjakan tugas yang lebih mudah, baru istirahat kayak gitu biasanya. Oke. Menurutmu selama kuliah maupun kerja, apakah hasil kerja yang kamu lakukan selalu konsisten? Biasanya sih konsisten, mungkin kalau kurang konsisten itu kalau lagi banyak banget yang deadline-nya berdekatan itu lumayan cukup tantangan sih. Boleh nggak ceritain pada saat itu gimana kondisinya? Ya itu contohnya kayak kalau lagi tugas kuliah lagi banyak gitu deadline yang berdekatan gitu, eh, sedikit kesulitan untuk mengatur mana yang harus dikerjakan dulu gitu. Oke, bagaimana caramu untuk mengukur konsisten tadi? eh Menjaga konsistensi itu yang penting ingat aja motivasinya itu tadi, apa yang aku janjiin di awal, terus kayak ingat juga motivasi bahwa tugas itu gak ada yang bisa ngerjain kecuali aku gitu. Dengan ingat itu bisa tetap menjaga konsistensi untuk tetap mengerjakan tugas gitu sih. Baik, tapi untuk konsistensi dalam kualitas hasil, apakah seperti apa? Konsistensi, walaupun deadline-nya mepet juga aku usahain untuk nggak berpindah ke tugas lain sebelum satu tugas yang saya kerjakan itu udah sesuai dengan yang aku mau gitu hasilnya. Jadi sejauh ini dengan cara itu bisa konsisten hasilnya. Oke, baik. Uh, Kamu pernah nggak mengalami suatu hari kerja ataupun kuliah yang sangat menantang dan melelahkan? Iya, sering. Boleh nggak ceritain? Biasanya itu kalau kuliah saat menjelang UAS gitu kan. Tugasnya lagi banyak banget sih saat itu. Jadi kayak harus membagi waktu antara ngerjain tugas, terus tugas individu, tugas kelompok, terus harus belajar juga buat ujiannya gitu. Apakah itu menjadi tekanan atau tantangan utama? Iya, cukup besar sih itu. Oke, bagaimana caramu untuk bertahan dan tetap produktif? Caranya mungkin kalau lagi ada senggang atau kayak jeda gitu, itu benar-benar dipakai untuk istirahat gitu secukupnya. Mengurangi juga waktu main HP kayak gitu. Jadi waktu istirahatnya cukup. Jadi waktu pas ngerjain tugas lagi itu bisa tetap produktif lagi gitu. Oke, ceritakan pengalamanmu dalam menyelesaikan tugas yang membutuhkan pemeriksaan berulang untuk memastikan keakuratan. Mungkin seperti laporan observasi sebelumnya ataupun dalam perkuliahan. Mungkin dalam perkuliahan kali ya, kalau butuh pengecekan berulang itu seperti kayak kalau lagi kerja kelompok gitu yang tugasnya itu harus dikerjakan bareng-bareng di dalam satu link yang sama gitu misalnya. Nah nanti setelah semuanya udah ngerjain itu biasanya aku bakal ngecek lagi dan bakal minta teman sekelompok aku untuk kayak cross check lagi apakah ada yang kurang atau enggak kayak gitu. Itu harus dicek berkali-kali sih setiap ada teman lagi yang ngerjain lagi gitu untuk memastikan hasilnya tuh keseluruhan udah cukup baik gitu.
Oke, jika itu menjadi tanggung jawabmu, bagaimana jika terjadi resiko kesalahan? Biasanya resikonya kalau kuliah pasti nilainya kurang memuaskan gitu sih. Tapi bagaimana jika teman kelompok kurang suka atau justru mempersulitmu untuk memperbaiki? Mungkin kayak aku jelasin dulu kayak kurangnya di mana, terus kayak aku ingatkan lagi kayak kriteria tugasnya tuh harus seperti apa gitu. Jadi biar balik ke pedoman awal tugasnya dan bisa disesuaikan sesuai dengan pedoman itu gitu. Jadi semuanya setuju untuk diperbaiki lagi gitu. Menurutmu ada nggak cara lain untuk memastikan keakuratan sebuah kerjaan atau tugas? Eh, Mungkin itu tadi ya kayak aku ngecek sendiri, terus kalau misalnya menurut aku udah pas gitu biasanya aku tetap nanya ke orang lain atau kayak ke sesama anggota kelompok aku itu kayak menurut mereka tuh ada yang kurang atau enggak gitu. Jadi mungkin kalau yang menurut aku tuh udah pas gitu ya, mungkin masih ada yang terlewat ternyata, dan itu tuh disadari sama temen aku gitu. Jadi selain ngecek sendiri aku juga butuh bantuan orang lain untuk ngecek gitu. Oke, selama kuliah tentu pernah menemukan kesalahan ya dalam hal ini. Boleh nggak ceritain? Terus bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan ini? Um, walaupun udah dicek gitu mungkin ya sama aku sama temenku juga, cuman mungkin masih ada human error yang ternyata masih kurang memuaskan kayak gitu. Jadi mungkin itu kedepannya bisa ditanya ke dosennya gitu kayak kurangnya di mana gitu ya, itu bisa jadi bahan evaluasi kedepannya untuk mengurangi kesalahan yang sama gitu. Oke, boleh nggak ceritain pengalamanmu saat ada rekan kerja ataupun atasan ataupun teman kuliah yang eh, secara tidak langsung mengkritik kinerjamu tanpa memberikan arahan yang jelas? Iya, pasti dengan bekerja sama orang lain itu banyak ketemu beragam orang gitu ya. Ada juga yang mengkritiknya tuh dengan diam gitu. Jadi kayak dia orang-orang itu tahu kalau misalnya dia ngediemin orang itu artinya orang itu ada yang salah tapi nggak dikasih gimana kayak gitu. Apa tantangan emosional yang kamu hadapi pada saat itu? Tantangan emosionalnya kayak eh, aku jadi ngerasa pasti ada yang salah dari aku tapi nggak tahu salahnya di mana gitu, dan kalau orangnya nggak ngasih tahu kan nggak tahu gitu, jadi harus sabar dengan nanya ke dia kayak kok ada salah nggak, kayak salahnya di mana gitu, boleh minta dikoreksi kayak gitu, jadi harus banyak sabar sih gitu. Em, Cara apa yang kamu lakukan untuk mengelola emosi dan menenangkan situasi tersebut? Hmm, Mungkin kalau kerja sama orang lain tuh pasti banyak ketemu orang yang mungkin belum cocok sama kita dan membuat itu asal ketemu orang itu pasti ketemu sama orang yang beragam gitu, jadi wajar kalau ketemu orang yang apa ya membuat kita kesal gitu. Jadi lebih ke menenangkan diri sendiri kalau orang seperti itu tuh bakal selalu ada gitu, jadi kayak gak usah terlalu dipikirkan berlarut-larut gitu.
Baik, jadi dari ceritamu tadi tentang mengelola emosi dan menenangkan situasi, bagaimana caramu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya, itu tadi sih lebih ke menenangkan diri sendiri aja, karena kalau kayak harus masih tahu ke orang, terus kayak memutuskan orang itu nggak pasti kan lebih melelahkan gitu ya, daripada kayak harus merubah orang lain gitu. Jadi lebih ke menenangkan diri sendiri aja sih kalau bakal banyak ketemu orang kayak gitu tuh banyak gitu. Jadi kayak cara mengatasinya dengan menenangkan diri aku sendiri aja gitu, bahwa orang seperti itu bakal banyak. Jika terjadi hal serupa, apakah hal tersebut akan mengganggu kualitas kerjamu? eh Enggak sih ya, selama ini sih enggak terlalu mengganggu sih. Tapi pernah. Enggak, Baik. belum pernah. Oke. Ceritakan inisiatif yang pernah kamu ambil untuk meningkatkan proses kerja atau mencegah masalah di tempat kerja ataupun kuliah. Em, Mungkin kalau di tempat kerja itu kayak banyak-banyak inisiatif sih, itu perlu banget ya, kayak harus banyak belajar, terus kayak harus banyak kayak enggak gitu, kayak enggak apa yang kurang gitu, karena dengan dari situ tuh bisa mengurangi adanya masalah yang sampai parah gitu. Jadi sebelum ada masalah itu kita banyak belajar dulu gitu, banyak belajar solusinya gimana kalau misalnya bakal ada masalah itu gitu. Misalnya kayak dengan nanya juga dengan ke senior, kayak pernah nggak ada masalah apa yang susah dihadapi gitu. Terus kayak misalnya dia cerita iya ada masalah gitu, terus itu sekalian bisa ditanya solusinya gimana gitu. Jadi kalau kedepannya ada masalah yang serupa itu bisa udah tahu gitu cara ngadepinnya gitu. Oke, apa alasanmu untuk mengambil inisiatif tersebut? Gimana, maaf? Apa alasanmu untuk mengambil inisiatif tersebut? Mungkin awalnya nggak tahu ya, awalnya nggak tahu kalau harus seperti itu, tapi eh, apa mengalami masalah terus kayak mendadak, terus kayak nggak tahu solusinya gimana, itu jadi belajar dan kayak meminimalisir eh, gimana caranya mencegah supaya walaupun masalah tetap terjadi tapi bisa cepat menemukan solusinya gitu. Jadi inisiatif untuk kayak nanya-nanya gitu sih. Oke, menurutmu manfaat dari inisiatif bagi dirimu sendiri ataupun orang lain di tempat kerjamu apa? Manfaatnya tentunya jadi meminimalisir salah, jadi kayak kalaupun ada masalah pun itu bisa cepat diselesaikan gitu sih. Oke, oke. Eh, Kamu ada nggak pengalaman di mana kamu harus mencari dan menyampaikan sebuah informasi menarik kepada orang lain? eh Mungkin waktu aku kerja itu juga aku ada beberapa kali diminta sama atasan aku untuk kayak cari murid baru gitu kan, cari klien baru, dan itu mungkin pengalaman pertama aku, dan aku agak kesulitan gitu sih caranya gimana. Itu juga balik lagi aku nanya ke senior aku, ada cara tersendiri nggak untuk kayak uh, mencari klien baru gitu. Terus setelah dikasih tahu caranya baru aku praktekin gitu sih. Oke, apa tanggung jawabmu dalam memberikan informasi kepada orang lain? Tanggung jawabnya pastinya aku harus tahu gitu ya, kayak informasi tentang tempat kerjaku, terus kayak karena aku kan kerja kayak di klinik gitu kan. Nah, terus itu tahu biayanya, terus tahu cara kerjanya di situ gimana, terus kayak apa kelebihan dari tempat kerjaku gitu. Jadi kalau harus mempromosikan klinik aku ini,
aku tahu apa kelebihan yang aku harus tonjolkan ke orang gitu. Oke, menurutmu respon seperti apa yang muncul setelah kamu memberikan tawaran tersebut? Biasanya beragam sih ya, ada yang kayak mungkin kalau yang nggak kepengen tahu banget kayak ya udah cuman iya iya aja, tapi kalau ada yang penasaran gitu jadi lebih banyak bertanya, terus kayak lebih menggali lebih menggali dari apa yang udah aku sampaikan gitu. Jadi kayak eh, aku harus memberikan informasi lebih banyak lagi gitu. Oke, baik Mbak Aisyah, kami telah mencakup semua poin yang perlu didiskusikan hari ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu dan usaha untuk mengikuti proses wawancara serta berbagi informasi dan pengalaman kerja maupun kuliah yang sangat berharga pada kesempatan hari ini. Sebelumnya, adakah yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk informasi penerimaannya itu kapan ya Kak? Oke, untuk langkah selanjutnya, tim kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua kandidat. Kami akan menghubungi Mbak Aisyah kembali mengenai keputusan proses seleksi ini paling lambat dalam 1 minggu ke depan melalui email pribadi Mbak Aisyah. Baik, terima kasih Oke, Kak. terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.